Muridin MPDI, yang kami hormati staf ahli bidang kemahasiswaan Bapak Muhammad Reza Pahlevi, yang kami hormati narasumber pada diskusi kita hari ini ada Ibu Evi Karlina. Tetap stay Ibu ya, terima kasih Bu Evi. Lalu ada Bu Reminta ya, yang nanti insya Allah akan bergabung. Ya, dan juga ada Pak Ustadz J ya. Pak Ustadz Jenal, alhamdulillah, terima kasih. Pak Ustadz, apa kabar? Mohon dikawal Pak, ini kegiatan bidang kemahasiswaan nggak henti-hentinya Pak Uje ya. Ya. Ini berasa langsung gas dari awal tahun Pak ya, nggak berhenti-berhenti di bidang kemahasiswaan Pak. Iya. Terima kasih Pak Uje selalu bisa mengawal dengan baik. Dan tak lupa kepada adik-adik, teman-teman mahasiswa, ya mahasiswa Universitas Singapura Berbangsa Karawang yang saya cintai dan banggakan. Sesuai yang diagendakan, pada hari ini kita coba akan berdiskusi tentang bagaimana kita akan mengorganize kegiatan Mapres SIKA pada tahun 2022. Nanti akan ada beberapa materi yang bisa disampaikan langsung, yaitu tentang pelaksanaan ya, ataupun teknis pelaksanaan kegiatan Mapres nanti akan disampaikan oleh Pak Reza ya. Lalu untuk berikutnya capaian unggulan juga nanti akan disampaikan oleh Pak Reza. Lalu untuk naskah gagasan kreatif dan produk inovatif apakah disampaikan oleh Bu Reminta atau kembali ke Pak Reza? Nanti bisa menyusul Pak Ali. Oh, bisa menyusul nanti Pak Uji bisa ya. bantu nanti saya Pak Uji. Alhamdulillah nanti Pak Uji juga bisa bantu sama atau Bu Reminta, dan nanti untuk bahasa Inggris akan dipandu oleh Evi. Ya, untuk menghargai teman-teman yang sudah bergabung dan untuk bisa mempersingkat waktu, Reza, kita langsung masuk saja ya ke substansi kegiatan diskusi hari ini, yaitu tentang teknis pelaksanaan kegiatan Filmapres. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung pada kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga nanti jadi acuan ataupun bisa menjadi pegangan kepada teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan Filmapres. Ya, maka kepada Pak Reza untuk bisa menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu dosen. Di sini sudah ada Ibu Evi, Pak Ustadz Uje, Pak Ali, dan Bapak Ibu dosen lainnya, dan juga yang kami banggakan dan yang kami sayangi, adik-adik mahasiswa semuanya, dan yang kami hormati juga para ketua Ormawa yang mungkin yang hadir ya pada hari ini, Ketua BEMU, Ketua BLMU, Ketua BEM di fakultas, kemudian para ketua BLM di fakultas, dan juga ketua himpunan ya di tiap-tiap fakultas. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini teman-teman kita bisa bertemu meskipun masih daring ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tatap muka langsung setelah semester ini ya. Kemudian mumpung masih dalam kondisi Syawal, juga atas nama pribadi dan juga atas nama tim Kewarek 3A mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita yang bagi yang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kembali fitri ya teman-teman ya, dan saling memaafkan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa petunjuk teknis pelaksanaan Filmapres baik itu di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Kemudian nanti juga akan ada tambahan pembahasan terkait dengan beberapa kategori penilaian Filmapres tahun 2022 oleh Bapak Ibu, yang nanti akan menambahkan terkait dengan capaian unggulan, kemudian gagasan kreatif, kemudian atau produk inovatif, dan juga video presentasi bahasa Inggris. Baik, mulai saja teman-teman ya, kita mulai saja. Pak Ali, udah jelas suaranya ya? Kita coba untuk
sharing informasi mengenai alur ya seleksi internal Filmapres tahun 2022. Baik, apakah sudah terlihat Pak Aldi? Baik, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai alur pelaksanaan seleksi internal program mahasiswa berprestasi atau Filmapres Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2022. Baik, apa sih yang melatar belakangi kegiatan Filmapres ini, teman-teman semuanya? Jadi latar belakang pelaksanaan program Filmapres adalah ingin mendorong ya mahasiswa memiliki keunggulan yang seimbang, baik itu kecerdasan intelektual, emosional, kinestetis maupun spiritual. Kemudian kita juga mengapresiasi pada mahasiswa yang berprestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya kita mempersiapkan ya perwakilan peserta Filmapres Unsika dari yang terbaik ya untuk kita kirim ke nasional maupun regional. Baik, ini pertama latar belakang Filmapres teman-teman semuanya. Dan juga apa sih yang melandasi dari kegiatan Filmapres ini? Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada surat keputusan Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi atau Filmapres tahun 2022. Dan tujuannya, kami ulangi, yang pertama adalah mempersiapkan perwakilan peserta Filmapres 2022 di tingkat regional dan nasional. Kemudian yang kedua, memfasilitasi kreativitas siswa melalui kegiatan intrakurikuler yang berkaitan dengan di dalam kelas ya. Kemudian co-kurikuler yang mendukung kegiatan di dalam kelas, kemudian ekstrakurikuler. Yang ketiga, itu meningkatkan kesadaran kampus dalam memberikan penghargaan pada mahasiswa berprestasi, dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah gagasan kreatif mahasiswa untuk pembangunan yang berasal dari kampus. Ini merupakan tujuan pelaksanaan Filmapres tahun 2022. Nah, teman-teman semuanya, nanti di program Filmapres ini ada dua jalur ya. Yang pertama adalah program sarjana, yang kedua adalah program diploma. Baik program sarjana maupun program diploma, persyaratannya adalah harus terdaftar ya pada PDDikti dan aktif sebagai mahasiswa sarjana maupun diploma maksimal teman-teman semuanya semester 6. Jadi hanya diperuntukkan semester kalau sekarang kan genap ya, berarti 2 sampai semester 6 gitu ya. Jadi 8 sudah tidak bisa gitu ya. Jadi 2 sampai 6. Kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 2 Januari 2022 yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP, ataupun nanti kalau belum punya ya bisa juga digantikan dengan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Dan yang ketiga, kemudian belum pernah menjadi finalis Filmapres di tingkat nasional. Ya, nah ini adalah persyaratan peserta Filmapres tahun 2022. Baik, kita coba melanjutkan untuk timeline kegiatan Filmapres ini. Untuk yang pertama di tanggal 10 Mei 2022 kita sudah mengadakan rapat internal di tim Pewarek 3, tim kemahasiswaan khususnya, untuk mempersiapkan kebutuhan dan juga strategi dalam pelaksanaan Filmapres ini agar berjalan lancar dan menghasilkan yang terbaik. Kemudian di tanggal 12 Mei 2022 kita juga hari ini ya kita mengadakan sosialisasi Filmapres ya, sosialisasi Filmapres kepada seluruh para pimpinan fakultas yang terdiri dari para dekan, kemudian para wakil dekan 1, para koor prodi, dan tentunya sekarang gitu ya, pukul 1 sampai pukul 3 kita laksanakan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa di Unsika. Kemudian tanggal 13 kami harapkan mulai besok seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa sudah mulai berjalan
atau nanti menunggu kesiapan dari tim seleksi fakultas ya, itu kita agendakan untuk seleksi Filmapres di tingkat fakultas. Nanti tergantung kepada fakultasnya masing-masing ya. Kita sudah informasikan kepada fakultasnya itu di tanggal 13 sampai 30 Mei 2022 merupakan seleksi Filmapres di tingkat fakultas. Idealnya memang seleksi ini dimulai dari prodi dulu ya, dari prodi kemudian naik ke fakultas ya, nanti fakultas yang menseleksi lebih lanjut, kemudian baru ke universitas. Nah, di tanggal 31 Mei teman-teman semuanya kita berharap mendapatkan data sehingga teman-teman tinggal 31 Mei 2022 itu pengiriman peserta Filmapres ke universitas gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 1 sampai tanggal 4 Juni itu nanti akan ada seleksi Filmapres di tingkat universitas. Kemudian tanggal 4 Juni 2022 nanti baru kita mengadakan rapat untuk penentuan pemenang Filmapres tingkat universitas yang sudah diseleksi baik melalui di fakultas kemudian lanjut di tingkat universitas. Dan kita agendakan tanggal 5 Juni masih tentatif ya, karena hingga saat ini belum ada informasi mengenai program Filmapres dari kementerian. Tapi biasanya di tahun sebelumnya itu dikirimkan tanggal 5 Juni 2022. 2021 dulu ya, tahun kemarin ya. Sehingga kita jadwalkan sama saja, mudah-mudahan tidak meleset, syukur-syukur bisa nambah gitu ya, ke bulan Juli seperti itu. Ini kita pendaftaran Filmapres ke regional. Sambil menunggu pendaftaran selesai, nanti teman-teman yang sudah masuk ke universitas, khususnya yang terbaik gitu ya, nanti akan ada pendampingan ataupun coaching dari setiap kriteria atau kategori yang sudah disiapkan untuk persiapan Filmapres. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, untuk alur pelaksanaan evaluasi ataupun seleksi ya internal Filmapres tahun 2002 di Unsika, nanti teman-teman bisa mendaftarkan diri ya, mengikuti seleksi internal di fakultas masing-masing. Nanti ada yang langsung ke kaprodinya mungkin, atau juga nanti diinformasikan di fakultas. Silakan teman-teman bisa mendaftarkan diri di fakultasnya masing-masing. Kemudian nanti panitia Filmapres tingkat fakultas akan mengunduh atau mengambil data Filmapres mahasiswa fakultas masing-masing ya, kemudian melakukan proses review ya, proses review dan memberikan penilaian kepada peserta Filmapres di tingkat fakultas ya. Nanti teman-teman tinggal menunggu informasi dari fakultas ya. Kemudian yang ketiga, nanti mahasiswa mendaftarkan diri setelah nanti dapat seleksi ya dari fakultas dan dinyatakan perwakilan fakultas. Nanti teman-teman juga diminta untuk tampilkan berita acara ya, nanti akan kita lampirkan untuk petunjuk teknisnya ya ke fakultas, melampirkan berita acara pemilihan Filmapres di tingkat fakultas, yang mana ini nanti digunakan untuk mendaftarkan diri ke tingkat universitas melalui laman atau link ya, bit.ly Filmapres USK 2022 seperti itu. Dan yang keempat, baru setelah dikirim ke universitas, nanti tim universitas akan melakukan penilaian ya, dan penentuan pemenang seleksi Filmapres tingkat universitas. Yang terakhir baru kita akan mendaftarkan perwakilan peserta Filmapres yang sudah diseleksi di tingkat fakultas, kemudian diteruskan di tingkat universitas dan menjadi yang terbaik dari yang paling baik seperti itu. Ya, ini merupakan alur teman-teman, alur pelaksanaan evaluasi internal ataupun seleksi internal Filmapres tahun 2022 di Universitas Tunggal Perbangsa Karawang. Baik, saya izin melanjutkan kembali. Nah, ini berikut adalah link ya nanti yang disiapkan untuk teman-teman yang sudah nanti ikut seleksi di fakultas, sudah dinyatakan layak gitu ya, dan juara 1 ya oleh fakultasnya. Nanti akan diberikan berita acara oleh fakultas dan nanti bisa mendaftar langsung di laman bit.ly/Filmapres USK 2022. Nah, nanti bisa dikirim semua datanya. Apa yang harus dikirim nanti akan kita jelaskan di bawah ini beberapa kategori penilaian ya dari Filmapres tahun 2022.
Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Adapun penilaian Filmapres di tahun 2002 ini ada 4 ya, ada 4 kategori. Namun untuk yang gagasan kreatif dan gagasan inovatif merupakan opsional, tergantung nanti kita masuk ke program yang mana. Kalau misalnya kita dari program sarjana, nanti untuk penilaiannya itu yang termasuk adalah capaian unggulan, kemudian gagasan kreatif, dan juga video presentasi. Ya, itu ada TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Itu ada SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ya, di sana ada bagaimana nanti dijelaskan akan lebih lanjut ya oleh Bu Evi terkait dengan video presentasi ini. Nah, jadi ini teman-teman ada 4 penilaian, namun untuk yang gagasan kreatif itu khusus untuk nanti sarjana, dan untuk yang produk inovatif itu nanti untuk program diploma. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya mengenai penilaian di Filmapres di tahun 2022 ini, capaian unggulan dan juga gagasan kreatif, produk inovatif dan juga video presentasi. Nah, yang terakhir ini ada pun bobot penilaian teman-teman semuanya. Untuk bobot penilaian ini Filmapres untuk program sarjana nilai CU atau capaian unggulan ini berbobot 50%, kemudian nilai GK atau gagasan kreatif ini ada 30%, kemudian nilai video presentasi bahasa Inggris nanti akan diberikan bobot sekitar 20%. Sedangkan untuk program diploma, nilai CU-nya ini 40%, nilai produk inovatifnya ini 40%, dan nilai bahasa Inggrisnya ini bobotnya sekitar 20%. Seperti itu. Oke, ini ya secara ringkas ya teman-teman. Nanti akan kita jelaskan detail ya untuk capaian unggulan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita baru akan buka tanya jawab teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dulu mengenai detail dari beberapa kategori penilaian ya, nanti biar teman-teman mudah untuk mempersiapkan baik itu di capaian unggulan, kemudian gagasan kreatif atau produk inovatif, dan juga video presentasi. Baik, saya izin untuk membuka file kembali. Baik, selanjutnya mengenai detail ya teman-teman, indikator penilaian di Filmapres 2022. Mungkin Pak Uje, akankah mau memberikan tambahan yang untuk CU Pak Uje? Pak Ustadz Jenal? Siap, ini khawatir sinyalnya jelek doang ini. Oh, baik-baik. Silakan Pak Ustadz kalau mau menjelaskan terkait dengan CU. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu tim penilai capaian unggulan ya. Dalam hal ini teman-teman peserta itu akan memasuki gerbang awal itu di CU ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa CU ini nilainya terbesar 50% untuk yang sarjana dan diploma itu 40%. Di sini ada 7 capaian ya, 7 capaian yang perlu dipahami. Pertama, kompetisi ya, juara 1, 2 dan 3 cabang penalaran, olahraga, kesenian ya, juara individu, MTQ gitu kan, seni suara, tari dan yang lainnya, silakan itu dikumpulkan saja nanti sertifikatnya dan dibikinkan portofolio supaya gampang nanti pengecekannya. Kemudian pengakuan, jika saudara mempunyai keahlian profesi sebagai pelatih, juri, moderator, narasumber dan apapun, itu juga pasti ada sertifikat atau piagamnya. Itu juga dari sekarang sudah mulai diarsipkan dengan baik. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini seperti kita punya
Haki gitu kan, penghargaan sebagai misalkan pemuda inspiratif, sebagai duta dan yang lain sebagainya, yang tentunya itu diakui di masyarakat ya, itu juga dikumpulkan. Kemudian karir organisasi. Ya tentunya di dalam capaian unggulan ini bobot penilaian yang paling teratas itu yang paling gede tentunya ya, dari yang internasional, kemudian regional, kemudian nasional ya, dan juga ada yang sifatnya perguruan tinggi atau lokal gitu kan. Semakin ke bawah, semakin lokal ya tentunya semakin nol nilainya, semakin tinggi itu semakin bagus ya. Tentunya ada ketua, sekretaris, bendahara. Kita tahu Ormawa itu kan lintasnya bukan hanya di prodi, bukan hanya di fakultas, tapi ada di level priangan, istilahnya ada di level regional, ada di level provinsi, ada juga nasional gitu kan. Sekarang sudah banyak. Jika ada pengalaman dalam hal itu tolong dikumpulkan dan bukti-buktinya juga segera disiapkan dari mulai sekarang. Kemudian hasil karya ya, mau film, video, mau jurnal, mau buku, ya buku apapun itu ya, itu sebagai karya kalian ini juga siap-siap untuk dilengkapi ya, untuk semakin banyak karyanya itu semakin banyak pula nanti nilainya juga. Kemudian aksi kemanusiaan ya, ketika tsunami misalkan pernah bantu-bantu di Aceh gitu kan, mitigasi bencana di mana gitu kan, itu ada sifatnya legalitas atau lisen gitu, pengakuan ataupun sertifikat penghargaan, itu juga sangat bermanfaat sekali ya. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Ini merupakan capaian di mana kita bisa melibatkan orang lain dan memang ini bisa memberikan dampak, manfaat serta kesejahteraan kepada komunitas, kepada anggota dan juga kepada masyarakat. Nah, jadi yang ke 7 poin ini ya, capaian unggulan ini nanti yang hasil-hasil sertifikat piagam ataupun kognisi apapun itu akan dikelompokkan menjadi 7 itu. Tentunya dengan penilaian semakin tinggi tingkat kompetisinya level internasional, maka akan semakin tinggi juga nilai yang akan kalian peroleh. Dan yang lokal itu tidak ada nilainya ya, sangat tidak ada nilainya, itu 0. Level perguruan tinggi itu di dalam penilaian itu tidak ada ya. Untuk nanti lebih jelasnya terkait masalah berapa poinnya untuk internasional, berapa nasional, nanti bisa di-share oleh Pak Reza, jadi supaya masing-masing punya pegangan dan bisa merekap di rumahnya masing-masing. Dan tentunya selain penilaian berkas, juga nanti akan kita adakan wawancara, ya benar apa tidak ini, ya sertifikat ini pelaksanaannya di mana, siapa yang melaksanakan, kita cross check nanti legalitasnya ya, lisensi dan yang lain sebagainya. Kita juga akan menilai bagaimana sikap peserta dalam menyampaikan gagasan, etikanya ya, retorika dan yang lain sebagainya ya. Itu sangat mudah sekali saya kira untuk CU ini ya, tinggal disiapkan saja berkas-berkasnya dari sekarang, dan nanti format penilaiannya insya Allah akan di-share dan di rumah kita bisa sudah mulai ngecek, ngumpulin sendiri nilainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerbang awal di dalam memasuki tahapan-tahapan yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya tambahkan mungkin Pak Reza, silakan nanti kalau ada yang masih harus dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Zainal Abidin yang sudah menjelaskan ya mengenai dengan CU atau capaian unggulan. Betul, memang CU termasuk bobot yang paling tinggi ya, terutama di program sarjana, karena hampir 50% CU-nya, kemudian 30% di produk inovatif ya. Gagasan kreatif, dan juga 20 di video bahasa Inggris. Baik, terusannya kita akan lanjut ke penjelasan mengenai baik itu gagasan kreatif ataupun produk inovatif. Baik, apakah Bu Reminta sudah bergabung? Sebentar, saya cek dulu ya, Bu Reminta. Baik, Bu Reminta belum bergabung ya. Nanti biar kami lanjutkan terlebih dahulu, teman-teman ya. Baik, sambil menunggu Bu Reminta, saya coba jelaskan terlebih dahulu. Baik, ya, selain tadi ada capaian unggulan, teman-teman semuanya di program sarjana nanti ada pedoman ataupun penulisan ya, penulisan gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif ini merupakan
naskah yang disusun oleh mahasiswa, yang mana nanti bisa memunculkan kreativitas mahasiswa mengenai tantangan ya untuk pembangunan berkelanjutan. Ya ini misalnya dengan spesifik ya, di sini ada gagasan kreatif terdiri adalah karya ilmiah yang terdiri dari 10 hingga 20 halaman, teman-teman semuanya, yang mana isinya itu dilandasi penalaran yang logis. Artinya dapat dapat ditrace dengan mudah ya, dan juga ada keilmuannya dan juga datanya akurat, gitu ya, tidak bias tapi lebih akurat di mana tempatnya gitu ya, terus apa perubahan yang akan dicapai seperti itu. Nah, ini ada beberapa tambahan di sini mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang timbul di masyarakat gitu ya. Tentunya kita harus memperhatikan beberapa analisis potensi ya dan kebutuhan lingkungan yang menjadi penerima utama dari pemecahan masalah yang kita akan kaji. Tempatnya di mana, potensinya seperti apa gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penerima manfaat teman-teman ya? Jadi yang dimaksud dengan penerima manfaat itu bisa berupa daerah yang berdasarkan lokasi. Baik, ada Bu Reminta. Saya rasa Bu Reminta lebih ini ya, expert ya, sudah di reviewernya. Baik, Bu Reminta silakan Bu Re. Iya, sorry Pak Reza. Tadi saya pikir sudah gantian karena tadi ada chat di grup. Oke, mohon izin Pak Reza, connect ke WA nggak? Saya ada share PPT. Oh iya, ya. Siap-siap Bu. Kalau connect, boleh langsung di-share yang itu aja mungkin. Atau kalau agak lama nggak apa, yang ini aja nggak kalau gitu. Sambil jalan Lebih ya, saya ini coba ini ya. Baik. Ada berapa masih? Hanya 80-an ya? Baik Bu, sebentar Bu ya, saya coba. Bu Re, silakan dulu Pak buka. Ya, oke. Ini teman-teman mahasiswa. Sedikit sekali ternyata ya. Ya, harapan kami tahun ini dengan kita adakan sosialisasi bisa lebih bisa lebih banyak yang ikut serta, bisa lebih banyak yang terlibat sehingga memang calon yang nantinya akan menjadi mapres itu memang calon yang benar-benar melewati proses seleksi yang cukup panjang gitu ya. Oke. Bisa Pak Des, atau nggak yaudah nggak apa pakai yang ini aja Pak, yang tadi kalau ini. Jadi gaya HP baru, alhamdulillah. Ya, bisa Bu Re, Bisa, sebentar Pak? Bu Re. Bisa. Oke, saya boleh tahu dulu dong teman-teman di sini ada yang dari diploma nggak? Kalau ada yang dari diploma boleh raise hand mungkin. Teman-teman mahasiswa ya, jangan Pak Aldi atau Bu Evi yang ngaju. Nggak ada? Tidak ada yang dari diploma? Oh, berarti sarjana semua ya? Atau ada yang dari sarjana? Nggak ada yang raise hand juga, berarti nggak ada yang dari sarjana juga ini Pak. Jadi jenjangnya apa ini Pak Reza? Saya coba saya ulang lagi pertanyaan saya, ada yang dari jenjang diploma? Boleh raise hand? Nggak ada. Ada yang dari jenjang sarjana? Oh, akhirnya ada. Saya kirain nggak ada juga yang jenjang sarjana. Oke, kalau begitu. Ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti saya tetap akan sedikit menjelaskan untuk yang jenjang diplomanya, meskipun tidak ada yang teman-teman dari diploma ya. Gimana Pak Reza? Sudah bisa kah? Pak Reza nggak apa-apa Pak, kalau merepotkan boleh pakai yang satu yang lama aja Pak, nggak apa-apa, kasihan.
Saya nggak tega. Bisa, Pak? Jeng jeng. Jeng jeng. Banyak yang live justru. Jumlahnya semakin berkurang, guys. Baik, sudah Bu, ini udah bisa. Oke. Baik. Oke, langsung di full screenin aja, Pak. Enable editingnya dulu, baru nanti di full screen kan, Pak? Nah. Oke. Nah, izin menyampaikan teman-teman untuk yang bagian DK-nya. Next aja, Pak. Oke, start awal gagasan kreatif itu peserta mengisi CU melalui aplikasi dan mengunggah naskah GK-nya. Next, di mana naskah GK saya melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Reza tadi ya. Next, Pak. Oke, di mana secara template kalau untuk gagasan kreatif itu 10-20 halaman, sementara untuk gagasan untuk naskah inovatifnya itu yang di diploma, jadi sarjana itu maksimal 20 halaman, untuk diploma itu maksimal 15 halaman nantinya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi, di mana teman-teman harus mencari dulu masalahnya apa, ada di daerah mana, komunitasnya apa, kemudian digabungkan. Jadi komunitas mana dan daerah mana, kemudian dilihat permasalahannya dan diidentifikasi harus didukung apa. Apa sih yang harus teman-teman lakukan dari permasalahan itu? Nah, permasalahannya dari mana? Pasti harus dari data yang akurat dan sumber datanya itu bisa tercantum. Jadi kalau dari BPS, silakan dari BPS. Kalau dari data dari desanya, kalau di Karawang misalnya dari Karawang dalam angka atau kecamatan apa dalam angka itu juga bisa. Kemudian next, Pak. Nah, kemudian mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi. Jadi dari masalah yang ada, opsi-opsi solusinya apa aja sih, sampai kita bisa menemukan solusi yang terbaiknya seperti apa, dan sasarannya harus memiliki poin SMART, spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Jadi meskipun si artikel ini niatnya futuristik gitu ya, ke masa depan, tapi tetap yang harus bisa dikerjakan. Beda dengan PKM yang gagasan futuristik. Kalau PKM yang gagasan futuristik itu memang cukup ide aja, dengan keidean udah oke gitu kan. Nah, kalau yang ini tetap harus bisa dikerjakan, ada waktu yang bisa dirancang, seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kemungkinan solusi, itu menjadi opsi terbaiknya. Nah, kemudian informasi tambahan terkait dengan struktur organisasi, jumlah sumber dan cara mengumpulkan dana, serta kalau misalnya membutuhkan mitra, itu dimasukkan di informasi tambahan. Nah, di sini makanya sarjana itu gagasan tertulisnya berupa konsep atau strategi. Nah, kalau yang diploma dia lebih aplikatif. Jadi perbedaannya dari situ tadi, halamannya diploma sampai 15 halaman maksimal, sarjana maksimal 20 halaman, kemudian diploma itu lebih aplikatif, yang sarjananya itu lebih kepada berupa konsep atau strategi. Nah, kemudian next. Alur penulisan ini di luar dari yang bukan masuk naskah inti itu ada sampul, lembar pengesahan, daftar isi, daftar pustaka. Tetap harus diperhatikan, namun yang masuk naskah inti itu yang pertama lingkup pembahasan, di mana lingkup pembahasan itu kita ada penegasan lingkungan penerima manfaat beserta alasannya, kemudian ada pernyataan teori kalau memang ada teorinya. Jadi masalah yang ada, terus solusi-solusi yang akan dicalonkan itu seperti apa, disangkutkan dengan teori. Kemudian ada identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Nah, kemudian di situ ada kita uraikan juga potensinya seperti apa,
dari link. Nah, kemudian next. Nah, identifikasinya itu kemudian dari lingkungan yang terpilih itu dilihat data atau fakta pendukungnya seperti apa. Ada apa sih di daerah itu? Tadi kan masalahnya udah dikemukakan. Nah, kemukakan juga ada apa yang di sana yang bisa diangkat, ada potensi apa, ada masalah sampai kita bisa mengatasi situasi yang tidak ideal. Situasi yang jadi masalah tadi itu bisa diselesaikan. Seperti itu. Nah, next. Kemudian next, Pak. Nah, rumusan target pembangunannya itu yang pertama, target pembangunan itu merupakan hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan potensi dan kebutuhan lingkungan yang juga bisa memanfaatkan optimalisasi potensi yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian target itu juga harus memenuhi kebutuhan lingkungan. Jadi semuanya itu nyambung. Dari masalah, potensi yang ada, kemudian kebutuhan lingkungan itu semuanya nyambung. Jadi teman-teman kemukakan semuanya itu nyambung di sana dengan mendapatkan atau memperoleh ada penjabaran yang bercirikan SMART tadi. Spesifik, measurable, acceptable, realistic, time bound. Gagasannya harus spesifik, harus bisa diukur secara objektif, terus kemudian bisa diterima, realistis, dan yang pasti ada tenggat waktu yang akan dicapai. Kemudian next, Pak. Nah, analisisnya untuk memilih cara pencapaian target, itu pastikan sebuah target mungkin dicapai dengan berbagai cara. Jadi penyelesaian masalah itu kan dengan potensi yang ada plan A, plan B, plan C. Nah, teman-teman kemukakan calon-calon solusinya, terus kemukakan juga opsi A itu plus minusnya apa. Kemudian kenapa memilih yang opsi yang terbaik gitu, yang the best-nya itu kenapa. Kemudian ada penjabaran rencana kerja, uraikan tahapan utama untuk pencapaian target, kemudian secara rinci, dan juga ada perkiraan waktu atau jadwal kerja. Karena kita terkait dengan time bound. Next. Informasi tambahan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada visualisasi gagasan, di mana visualisasi gagasan ini, boleh next biar kelihatan di bagannya aja. Visualisasi gagasan ini muncul, nah di sini ada bagannya. Tadi situasi saat ini itu menunjukkan masalahnya, kondisinya, problemnya gitu kan, potensinya. Nah, sasarannya dimunculkan di SMART, kemudian sahabat sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Seperti itu, jadi teman-teman harus bisa mengemukakan sasaran persisnya bagaimana, hambatan yang mungkin akan dicapai seperti apa, atau yang akan ditemui, bantuannya seperti apa, kemudian tindakannya juga seperti apa. Jadi dari mulai latar belakang masalah, kondisinya kan ya, kemudian ada potensi, kemudian sasaran yang tadi SMART itu dikaitkan dengan sahabat, semuanya itu harus ada benang merahnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mungkin, Pak Reza. Baik, terima kasih banyak Bu Reminta yang sudah sangat jelas ya menjelaskan terkait dengan gagasan kreatif. Sepertinya sedang di luar, Bu Re ya? Sedang naik motor apa lagi naik mobil ini? Ini Pak, saya juga bingung lagi di mana ini diculik. Baik, terima kasih banyak Bu Reminta ya. Nah, jadi teman-teman tadi yang Bu Reminta sampaikan bahwa untuk yang gagasan kreatif ini sebetulnya sangat mirip ya Bu ya dengan produk inovatif untuk di program diploma, hanya bedanya di halaman ya lebih ringkas yang diploma, kemudian cuma juga beda di halaman dengan idenya, iya betul. Ya idenya Bu ya. Lebih ke konsep atau strategi, ya, satunya lagi lebih aplikatif. Lebih aplikatif ya kalau yang di D3 ya. Baik, terima kasih Bu Re sudah disampaikan. Baik, kita lanjut teman-teman ya ke kategori yang ketiga, yaitu terkait dengan video presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Ibu Evi perlu bantuan saya untuk ini? Boleh Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Evi Karlina Ambarwati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya mewakili tim penilai keterampilan Bahasa Inggris pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2022. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya dan juga atas bantuannya untuk menampilkan tayangan sedikit saja. Seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Reza, begitu ya teman-teman mahasiswa, bahwa penilaian keterampilan bahasa Inggris ini berbobot 20% dari total penilaian untuk seleksi Pilmapres. Kalau merujuk kepada panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional, penilaian bahasa Inggris ini dalam bentuk ada 2 tahap gitu ya. Kalau di tingkat nasional ada 2 tahap, tahap kedua dan tahap ketiga, tapi kalau di tahap di fakultas dan di universitas itu hanya 1 bentuk gitu ya, yaitu berupa video presentasi dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, video presentasi dalam bahasa Inggris ini durasinya hanya 5 menit gitu ya, yang isinya adalah tentang salah satu dari 17 SDG, Sustainable Developmental Goals. Nah, tapi ini isu yang diangkat itu harus berbeda dari isu yang diangkat di GK yang tadi disampaikan oleh Bu Iraminta, ataupun produk inovatif gitu ya, bagi teman-teman dari program diploma. Gitu. Jadi sama-sama SGD tapi beda isu gitu ya dari yang disampaikan di GK dan juga di video presentasi bahasa Inggris ini. Nah, mengenai gaya presentasi atau gaya pidato, nanti teman-teman bisa pilih satu, baik itu boleh gayanya informatif, ataupun persuasif, ataupun motivational. Boleh pilih salah satu, tidak ada perbedaan nilai ya dari 3 gaya ini. Gitu. Nah, formatnya itu untuk tingkat universitas akan sama ya dengan tingkat nasional nanti. Ya, jadi tadi durasinya 5 menit, lalu berikutnya adalah peserta atau mahasiswa menyampaikan pidatonya dengan tampilan setengah badan menghadap kamera statis gitu. Jadi bukan gaya-gaya vlog yang gerak-gerak terus videonya gitu, enggak, tapi statis kameranya. Lalu juga rekamannya itu dibuat tanpa melalui proses editing gitu. Nah, proses editing ini termasuk diantaranya adalah nge-cut bagian-bagian, misalnya kalau teman-teman saat mulai rekaman itu ada salah kata dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya baiknya yang mulai dari awal aja gitu, karena itu kan nggak boleh diedit. Pengalaman dari tahun lalu sih ada beberapa video presentasi yang memang nampak jelas editingnya gitu ya. Entah itu apa tujuannya saya nggak paham, tapi yang pasti kami melihat jelas bahwa itu adalah sudah melalui proses editing. Karena salah satunya adalah misalnya angle yang berubah gitu tiba-tiba. Walaupun hanya beberapa derajat, itu perubahan angle itu kelihatan gitu kan. Lalu juga ada pencahayaannya yang nggak stabil gitu dari antar menit di video tersebut, sehingga kami juga tahu bahwa itu adalah editing. Nah, kalau di sini ini kan dicantumkan bahwa videonya itu diunggah di kanal YouTube. Tapi kalau untuk di level fakultas mungkin nanti ada ini sendiri ya, peraturan sendiri fakultas, tapi untuk di universitas juga sama, nanti diunggah ke tautan yang sudah tadi diperlihatkan, diinformasikan oleh Pak Reza sebelumnya. Gitu ya. Itu formatnya, isinya. Nah, penilaiannya saya bahas sekilas aja. Ini sebetulnya juga standar ya, tidak ada yang berbeda dari penilaian-penilaian lainnya, tapi informasi ini juga penting diketahui oleh teman-teman supaya nanti saat membuat video bahasa Inggris itu sesuai dengan apa yang memang dinilai gitu, diminta gitu ya. Aspek yang pertama adalah aspek konten atau isi. Jadi nanti kami akan melihat penguasaan sejauh mana teman-teman menguasai isu yang disampaikan. Lalu juga comprehensive elaboration kalau dilihat dari rubrik ini ya. Jadi maksudnya adalah karena kan kita juga sama tadi dengan gagasan kreatif kan ada kaidah-kaidah akademis yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dengan memberikan setiap ide yang dicantumkan itu diberikan penjelasannya, diberikan datanya, diberikan contohnya, diberikan penjelasannya. Itu ada di dalam konten. Lalu ada penilaian berikutnya adalah penilaian tentang unsur kebahasa Inggrisannya gitu ya. Karena ini kan presentasi berarti bahasa lisan ya, komunikasi berbahasa Inggris. Aspek yang pertama adalah accuracy. Accuracy ini berarti bagaimana Anda akurat dalam menggunakan grammar yang sesuai gitu ya. Lalu kan kalau bahasa Inggris ada
ada simple present tense, past tense, future gitu-gitu. Nah, itu dilihat dari kesesuaiannya dan juga pilihan kosakatanya. Ya, jadi karena ini akademis, sekali lagi, jadi nanti tolong perhatikan penggunaan pilihan kata yang sifatnya lebih akademis, bukan sehari-hari. Misalnya contoh gitu ya, like something, no, itu kalau sehari-hari. Tapi kalau akademik kan such as atau for example, as a matter of fact, kayak gitu-gitu, itu ekspresi yang digunakan lebih sifatnya akademis. Lalu aspek kebahasaan yang kedua adalah fluency, ya, kelancaran berbahasa gitu. Jadi lancar gitu, nggak terbata-bata, nggak terputus-putus gitu ya. Dan juga dapat dipahami. Lalu aspek kebahasaan yang terakhir itu adalah pronunciation, ya, pelafalan. Jadi pelafalan itu harus benar. Bukannya harus ke Inggris-Inggrisan, enggak, bukan. Tapi yang penting adalah jelas, benar, pengucapannya benar, sehingga jelas dan dapat dipahami. Itu pronunciation. Ya, yang terakhir adalah overall performance. Ini terkait dengan bahasa tubuh, ya, maksudnya adalah ekspresi teman-teman saat menyatakan sesuatu yang penting, lalu juga tangan, mimik wajah, gitu-gitu, ya, dan juga volume atau volume suaranya. Gitu. Oke, itu untuk tahapan yang tahapan awal untuk seleksi bahasa Inggris. Pak Reza, perlu disampaikan juga tahapan yang terakhir untuk level nasionalnya. Baik, mangga Bu. Boleh, oke, siap. Nah, tadi kalau teman-teman sempat lihat alur yang ada tadi di slide-nya Bu Remi, itu kan tahapan 1 itu kan CU dulu ya, habis CU lalu masuk ke GK. Nah, kalau udah itu tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ini adalah bahasa Inggris yang tadi, video. Nah, kalau teman-teman nanti dinyatakan lolos di seleksi nasional gitu ya, masuk ke tahapan ketiga. Nah, ada juga bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Inggris ada 2 kali. Tapi ini bukan video lagi, tapi ini adalah komunikasi lisan langsung gitu ya. Saya sebetulnya sejujurnya tidak yakin formatnya akan seperti apa, karena memang di dalam panduan juga tidak disebutkan secara spesifik. Namun kalau saya perhatikan dari isi rubrik penilaian ini, memungkinkan ada 2 format. Ada diskusi ya, misalnya focus group discussion, ataupun wawancara gitu ya. Nah, adapun ini aspek-aspek penilaiannya gitu. Jadi pastikan memang teman-teman nggak sengaja melatih bahasa Inggris hanya untuk presentasi saja, karena jika kalau teman-teman nanti lolos ke tahapan terakhir, mudah-mudahan ya, insya Allah ya ada yang lolos dari Unsika nih ya, amin. Itu nanti teman-teman memang diuji benar-benar bisa bahasa Inggris atau enggak gitu kan ya, gitu, dari beberapa penilaian ini. Sama, yang pertama adalah tentu dinilai dari kontennya. Nanti saat teman-teman diskusi ya di dalam focus group discussion ataupun interview, teman-teman paham nggak sih gitu, juga sama pemahaman dari konten pembicaraan itu yang pertama. Lalu kebahasaannya juga masih sama, accuracy ya, tadi sudah saya sampaikan dari penggunaan grammarnya, penggunaan kosakatanya gitu ya, dan juga ada fluency dan pronunciation juga masih gitu ya, lancar atau enggak bicaranya, terus pronunciation, pelafalan katanya benar, jelas sehingga dapat dipahami. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah comprehension dan response. Nah, di sini adalah comprehension response itu berarti sesuai atau enggak sih dengan topiknya. Misalnya ada apakah jawaban Anda nanti sesuai dengan yang pertanyaannya gitu, atau enggak nyambung. Nah, berarti kan kalau enggak nyambung berarti kemungkinan besar Anda enggak paham bahasa Inggrisnya gitu kan, gitu. Jadi itu kenapa ada seperti nilai di sini. Tuh, pertanyaannya jawaban itu sesuai atau enggak gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah overall performance. Kalau tadi di video presentasi itu kan yang dilihat adalah mimik wajah, gesture badan gitu ya, volume suara. Di sini adalah lebih ke gimana teman-teman semua kemampuan komunikasi 2 arahnya gitu ya. Karena tadi kan ketika kita berkomunikasi dalam sehari-hari kan pasti ada komunikasi 2 arah ya. Itu juga sama dinilai di sini dengan cara tadi ada idenya ya disampaikan dengan jelas, lalu juga ada active contributions to discussion. Jadi kita dalam berdiskusi aktif atau enggak, kontribusinya gimana, atau cuman oh iya ya benar, ya bisa boleh lah gitu. Apa nanti oh iya benar karena begini. Nah, itu kan berarti Anda berkontribusi secara aktif terhadap diskusi yang sedang berlangsung. Terakhir adalah tentang respecting and interest for others point of view. Nah, di sini adalah bentuk keterampilan berkomunikasi 2 arah, di mana Anda paham apa yang disampaikan oleh orang lain, lalu menghargai dalam artian oh ya
benar, tapi menurut saya begini gitu. Itu kemampuan mengevaluasi itu juga menampakkan keterampilan berbahasa Inggris, berkomunikasi ya, dalam konteks ini berkomunikasi dua arah dalam bahasa Inggris, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Pak Reza dan teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Evi yang telah menyampaikan dengan sangat jelas ya, terkait dengan penilaian di video presentasi, baik itu nanti di tingkat Unsika maupun nanti gambaran atau ilustrasi di tingkat di nasional seperti itu. Baik, Pak Ali, sepertinya saya kembalikan lagi ke Pak Ali nanti untuk memandu jalannya Q&A. Nanti kalau ada pertanyaan dari beberapa peserta mungkin terkait baik itu terkait dengan CU atau terkait dengan naskah gagasan kreatif, produk inovatif maupun di video bahasa Inggris ataupun melalui alurnya. Pada Pak Ali dipersilakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada para narasumber yang sudah memberikan materi berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan Filmapres tahun 2022 Unsika. Terima kasih kepada Pak Rija, terima kasih kepada Bu Evi, terima kasih kepada Pak Jainal, terima kasih ke Bu Reminta. Ya, mangga silakan kepada adik-adik, teman-teman mahasiswa, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk kita buka forum diskusinya. Terima kasih. Mangga silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh raise the hand atau langsung on cam dan menyalakan mikrofonnya ya. Baik, sepertinya sudah jelas semua tadi yang disampaikan Pak Uje, kemudian Bu Reminta dan Bu Evi. Teman-teman, mangga kalau ada pertanyaan yang belum jelas atau mungkin ingin menambahkan Bu Ria. Oh baik, ini ada pertanyaan Pak Uje nih. Di Pak Ali, silakan. Ya, silakan. Chat Pak Ali di chat ada pertanyaan seperti itu. Di chat saya kok masih kosong, Pak? Oh gitu. Oh, sorry ini Japri ya. Oke, baik. Ini sorry. Ini chatnya chat private. Sorry. Ini ada yang nanya dari mana Teh Agstia ya. Oke, Pak Uji ini ada pertanyaan, ini terkait dengan CU ya. Sertifikat nasional waktu SMA, tapi bukan akademik, bagaimana Pak? Gitu. Pak Uji, kalau sertifikatnya sertifikat nasional, tapi waktu SMA, boleh enggak katanya? Ya, masih mute Pak Ustadz? Baik. Pak Uje masih mute sepertinya. Oh, nggak bisa. Oke, baik. Ya, tadi sesuai panduan Teh Agstia ya. Jadi yang dinilai ini adalah betul boleh tidak hanya akademik tapi non akademik juga, namun selama menjadi mahasiswa. Jadi mohon maaf sebelum menjadi mahasiswa tidak dihitung ya. Jadi selama menjadi mahasiswa saja. Artinya selama dari semester 1 hingga semester 6 gitu ya teman-teman ya. Tidak dihitung ketika SMA seperti itu ya. Baik. Ini juga ada yang japri lagi Pak Aldi nih, minimal semester berapa untuk mengikuti seleksi Filmapres Unsika? Ya tidak ada minimal, pokoknya maksimalnya semester 6. Kalau semester 2 sudah berprestasi banyak, boleh ikut ya. Jadi dari semester 2 sampai semester 6 boleh. Jadi 2, 4, dan 6 teman-teman ya. Kang Yoga ya. Baik, ada ini Pak Reza sudah masuk suaranya? Oke, baik Pak Ustadz. Mangga. Syukuran. Ya intinya mah untuk karya apapun sertifikat kompetisi pengakuan penghargaan itu terhitung sejak diterima sebagai mahasiswa di Unsika ya. Baik. Jadi di SMA tidak dihitung Pak Oje ya? Tidak dihitung ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Teh Widya. Izin bertanya Pak, untuk CU apakah harus ada sertifikat TOEFL atau IELTS nggak? Pak Uji. Apa? Sertifikat apa? TOEFL atau IELTS? Oh, nggak ada. Itu di dalam 7 itu nggak ada. Ya, kalaupun memasukkan mungkin ini ya rekognisi ya. Rekognisi kalau ada ya, Pak Uji ya.
Mungkin di bahasa Inggris jadi syarat nggak itu? Tidak ada Bu Evi ya, tidak ada syarat. Ya, Oh, tidak. baik. Jadi aman Teh Widya ya. Jadi bukan syarat dan di CU juga bukan syarat dan di bahasa Inggris juga syarat. Yang penting bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya, ini banyak ya dari. Tapi Japri teman-teman silakan langsung saja ya. Jadi bisa langsung ke chat umum ya, tidak ke saya. Jadi biar nanti dibaca oleh seluruh peserta. Baik, Kang. Bapak punten, ini tuh nggak bisa, ini Pak, chatnya nggak bisa ke everyone. Oh ke Bapak gitu. doang. Iya. Baik, baik. Gimana ya caranya sebentar? Oh iya ya, tadi saya juga ngechat nggak kebaca mungkin. Caranya gimana biar ke everyone? Mohon maaf teman-teman ya. Coba di setting meetingnya ada nggak ya Pak? Setting meeting, baik. Oh iya Oke, betul. terima kasih ya. Setting meeting. Kalau mikrofonnya dinyalakan. Terima bisa nggak, kasih teman-teman? Teh Moza sudah diingatkan. Iya. Sebentar teman-teman. Berarti ini salah dari saya teman-teman. Mohon maaf ya. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu. Nah itu Pak Aldi ada yang resken. Oke, silakan Kang Handika Setiawan. Enggak, Kang? Ya, baik Bapak, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Akan selamat siang, sebelumnya juga mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Saya Handika dari Prodi Teknik Industri Angkatan. Kebetulan saya gap year gitu ya Pak. Nah, tadi izin terkait dengan syarat sih Pak untuk awal gitu ya. Syarat tadi disebutkan izin memastikan kembali apakah memang untuk batas usia itu tidak boleh lebih dari 22 tahun ya Pak? Atau memang mungkin dari 22 tahun itu masih berjalan, masih boleh gitu Pak? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dan kesempatannya. Ya, coba teman-teman yang oke sudah bisa ya. Sudah bisa chat everyone ya. Baik, terima kasih Kang Handika sudah bertanya. Izin menjawab Pak Aldi ya. Baik teman-teman, sejujurnya memang sampai jam 2:09 ini ya teman-teman ya. Sampai hari ini, detik ini belum ada pengumuman Pilmapres dari Kemendikbud atau Puskernas. Namun kami mengambil acuan untuk pelaksanaan Pilmapres di Unsika ini berdasarkan pedoman Pilmapres di tahun 2021. Jadi untuk amannya kita ikuti dulu pedoman yang tahun kemarin gitu ya. Nanti jika ada perubahan gitu ya, Kang Handika ya, ada perubahan bisa menambah umur gitu ya, mudah-mudahan nambah gitu ya. Itu bisa kita sampaikan dan bisa kita perbaiki lah ya untuk keikutsertaannya. Namun untuk hingga saat ini kita agar siap-siap ya. Jadi kita mengikuti panduan di tahun sebelumnya yaitu maksimal umurnya 22 tahun di tahun 2022 bulan Januari ya. Kemudian paling maksimal itu di semester 4 Kang Handika. Seperti itu. Iya, terima kasih atas kesempatan penjelasannya kembali. Ya, makasih Kang Handika ya. Baik. Ya teman-teman, jadi hingga saat ini belum ada ya, belum ada panduan secara resmi di 2022. Baik. Oke, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman sudah bisa chat langsung ya kalau nggak salah ya sini. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Ria, Pak Ali. Mau tanya Pak, untuk CU dalam penghargaan ada poin penerima hibah kompetisi apakah bisa dicantumkan bila ikut menjadi tim hibah kompetisi atau pengabdian dosen? Nah, ini Pak Uji ada pertanyaan. Apakah ada poin untuk penerima hibah kompetisi? Apakah bisa dicantumkan bila ikut menjadi tim hibah kompetisi penelitian ataupun pengabdian dosen, misalnya jadi anggota gitu Pak Uji? Ya Pak Reza. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Ria ya. Untuk CU atau capaian unggulan dalam penghargaan, apakah ada poin penerima hibah kompetisi? Apakah bisa dicantumkan bila ikut menjadi tim hibah kompetisi penelitian atau pengabdian dosen? Sebetulnya di sana tidak ada penjelasan secara rinci untuk hibah itu ya Pak Reza ya. Mungkin ini kan lebih kepada kompetisi personal, individual gitu kan, pemilihan mahasiswa berprestasi. Sementara kan kalau hibah penelitian yang dosen itu kan sifatnya subjektif,
mengajak anak-anak itu ya. Mungkin nanti kita coba rumuskan kembali dengan tim ya terkait hibah ini. Kalau hibah murni dia individual itu udah pasti dinilai ya. Tapi kalau diajak dosen itu nanti kita pertimbangkan lagi karena subjektif kalau yang dosen yang mengajak. Tapi kalau dia individu mendapatkan hibah dari Kemendikbud di semester 2 atau di semester 4 karena prestasi dia misalkan menggagas suatu buku itu langsung kita nilai nanti insya Allah. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan. Nanti kita coba ini Pak ya, kita coba buka Pak ya sebentar Pak. Mungkin ini biar untuk apa nanti hibah ya, hibah tadi Hibah, ya sebentar. Kita lihat, kita coba buka Bapak Ibu ya, biar nanti kita lihat apakah bisa atau tidak Pak Ustadz ya. Ya Bapak Ibu, nanti kita bisa lihat di sebentar. Di poin pengakuan, ini pelatih ya, haki, karya organisasi, kemudian hasil karya. Oke, baik. Ya, di sini belum ini ya, belum secara jelas. Nanti mungkin kita coba kaji kembali ya, Bapak Ibu ya. Bu Ria nanti kita. Pak Reza izin. Ya, baik. Mute, Bu. Udah, saya belum bayang. Oh, udah enggak. Oke, gini Pak. Jadi yang diperhitungkan bukan apa si anak ini masuk timnya dosen atau tidak, tapi si luarannya si anak ini dimasukkan atau enggak. Misalnya lolos timnya Pak Dery gitu ya. Kalau nggak salah ada tuh ya Pak Dery itu bawa anak. Dan sekarang tuh kalau nggak salah syarat di penelitian dosen yang memang hibah berprestasi itu ada nama mahasiswanya muncul. Jadi bukan sekedar nama dosen yang muncul, tapi memang nama mahasiswanya juga ditarik muncul. Nah, dicek mereka menghasilkan luaran nggak, seperti di sini nih ada hakinya, kemudian ada buku ber-ISBN-nya gitu kan. Apakah luaran-luaran, karena kan hibah-hibah penelitian yang dengan dosen itu kan pasti ada luarannya kan. Nah, apakah di luaran-luaran itu mahasiswa dicantumkan namanya atau tidak? Kalau namanya dicantumkan itu mah nggak boleh. Itu yang terkait dengan luaran. Nah, kemudian terkait dengan kompetisinya, kalau memang si mahasiswa itu tersebut masuk dalam hibahnya dosen, kemudian juara, karena dosen juga saya belum ada sih yang di apa namanya diligakan atau dikompetisikan jadi juara satu, masih baru kependanaan ya. Kalau memang si dosennya ada dijuarakan dan kemudian si tim regu itu dijuarakan dan memang ada juaranya, nah enggak itu diklaim selama nama mahasiswa tersebut tercantum. Tapi kalau misalnya enggak ya punten-punten dulu gitu ya. Ya, selama muncul ya. Ya mungkin OJ pertimbangannya, terima kasih Bu Remita ya. Jadi kalau emang muncul nanti meskipun dia anggota Pak OJ ya, nanti kita lihat skornya ada di leveling yang mana ya. Memang kalau luaran itu nanti masuknya ke hasil karya Pak Reza. Ya, mau karya tulis ilmiah, buku ber-ISBN, buku KKN di Desa Penari, ya apa kayak boleh di hasil karya itu. Oke, baik, terima kasih. Sudah jelas ya, nanti kita ini apa namanya fasilitasi ya. Coba Pak Reza mungkin bisa dicolek teman-teman yang ikut lomba dan juara unik, itu kan hitungannya kita lomba nasional ya. Nah, Ya, terus buku betul. ada mengeluarkan buku ber-ISBN, itu bisa jadi poin loh. Betul, betul. Nah, betul. Itu bukunya ber-ISBN dan juga ini ya, apa namanya, ada sertifikatnya juga ya dari unik. Yang kemarin Pak Ustadz J, yang unik 2020 ya, 2021 sorry. 21 Pak, 21. Terima kasih jawabannya Bu Reminta Pak Uji ya, sudah menjelaskan di CU ini, menarik. Ya, chatnya sepertinya sudah oke teman-teman, kalau mau chat kayaknya bisa langsung ya, jadi sudah diperbaiki.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan bagi teman-teman mahasiswa? Atau mau menambahkan dari teman-teman Ibu, Bapak, Ibu dosen, silakan. Bu Ria, mau menambahkan mungkin? Cukup, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu Ria. Ya. Pak Ustadz DJ mungkin mau menambahkan? Cukup. Bu Evi juga tadi sudah ini ya, sudah sangat jelas cukup. Teman-teman, sekali lagi kami berikan waktu, kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kenapa saya jadi MC? Pak Ali, ayo Pak Ali. Ke Pak Ali lagi. Ya, mangga Pak Ali, mohon maaf. Dari Bu Ria ada yang ditambahkan, Bu? Ya, mungkin cuman ini aja ngingetin, karena kan untuk lolos evaluasi tahap 1 itu kan yang dinilai CU dan DK terlebih dahulu ya. Tadi mungkin udah dijelaskan oleh para juri sebelumnya. Kalau CU kan 60% dan gagasan kreatif itu 40%. Nah, tadi juga mungkin sudah diberitahukan ya ada beberapa contoh gitu kan. Jadi memang untuk gagasan kreatif untuk tahun 2021 itu ada temanya, yaitu temanya adalah SDGs dan Revolusi Industri 4.0. Nah, jadi memang nanti buat teman-teman juga, karena memang tahap si gagasan kreatif ini sama CU itu benar-benar selalu dihitung gitu ya, dari setiap tahap 1, tahap 2 sampai ke babak final gitu kan. Jadi memang buat teman-teman jangan ngasal gitu ya nanti bikin gagasan kreatifnya gitu kan, sesuaikan dengan temanya. Karena bobotnya cukup besar ya, 40% gitu. Jadi jangan karena kita sibuk ngumpulin prestasi-prestasi nih, piagam-piagam penghargaan, sertifikat, terus akhirnya jadi lupa gitu, concern terhadap GK-nya ataupun juga nanti videonya. Itu aja sih mungkin kalau dari saya, karena memang pengalaman tahun lalu banyak yang menurut saya agak masih ngasal gitu untuk gagasan kreatifnya. Jadi keluarkan talent terbaiknya gitu untuk menulis gitu ya, sesuai dengan tema yang diusung nanti oleh Filmapresnya gitu. Terima kasih. Baik. Kak, Pak Ali, silakan. Baik, terima kasih Bu Ria. Sepertinya sudah, Pak Reza. Ini tidak ada lagi yang bertanya. Kita tutup saja untuk diskusi hari ini. Tapi nanti teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Filmapres bisa hubungi tim kewarganegaraan ya, Pak Reza ya, untuk mengenai informasi lebih lanjut tentang kegiatan Filmapres Unsika tahun 2022. Kembali kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Pak Reza, Bu Reminta, Bu Ria, Bu Evi, dan Kang Ustadz J. Matur nuwun sudah memberikan pencerahan kepada teman-teman mahasiswa tersayang dan tercinta dan ayang-ayang kita semua. Semoga bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan secara dimaksimalkan kegiatan Filmapres tahun ini. Dan semoga ya sekaligus sukses pelaksanaan kegiatan Filmapres 2002. Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ya kami rasa cukup untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, Pak Ali, Pak Uje, Bu Ria, Bu Evi, Bu Ariminta, semuanya ada di masuk semuanya. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih, Pak. Mangga izin. Sampai ketemu di besok, ada sosialisasi lagi Pak Ali ya. Besok masih ada. Besok sosialisasi P2WM. MW. P2MW ya, P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nanti ada lagi robotik. Ya, mangga. Nuhun, terima kasih Bapak Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.